Kota Medan. Ini aku lihat berbahayanya di sini. Karena gini Jaya ya, itu aku baca juga gara-gara heboh-heboh kan aku ikutin juga. Sebenarnya kan si Bobby pengennya dia ikutlah terlibat ya, ikutlah berpartisipasi terhadap itu bahagian tugas dia juga itu untuk mengenai COVID ya kan. Nah, kalau ada kebijakan itu ya libatkanlah aku. Kira-kira kayak gitu aja itu, simple gitu loh. Walaupun gubernur di atasnya, tapi ini kan sekarang pakai wilayah dia. Nah, persoalan hari ini, kenapa Bang? Bukan gitu terus, kan sekarang kan ada Satgas ya. Satgas itu kan dari semua provinsi, dari semua daerah ya, termasuk Medan. Nah, kalau dibilang katakan tidak terlibat sih biasanya kan bukan gubernurnya yang apa. Bukan, maksudku gini Bang, problemnya bukan itu. Masalah yang disampaikan hari ini kan wali kota nggak ngerti, nggak tahu, nggak ada informasi. Nah, sementara di pihak gubernur tahunya itu, udah disampaikannya itu. Nah, kira-kira gitulah. Kalau kata gubernur seperti itu memang. Betul, kan sampai ada istilah kan, Allah aja kalau menyampaikan sesuatu kepada manusia, orang-orang gitu kan. Jadi aku baca itu. Jadi harusnya dia sensitif lah. Tidak perlu harus resmi betul itu dia tahu dari siapa. Tapi kalau udah tahu informasi itu, dia ambil tindakan. Kira-kira gitu dari gubernur. Tapi dari wali kota kan menganggap ya aku dihargai juga dong, diinformasikan juga secara khusus karena aku wali kota, kira-kira gitu. Jadi kalau aku menganggap ini soal remeh-temeh aja. Iya. Termasuk ini mah itu merendahkan wali kota kita juga. Dia datang itu namanya ke kelompok warkop jurnalis. Itu warkop itu bukan gedung, bukan apa, itu kelompok wartawan tapi di warung kopi. Yang di dekat Immanuel itu ya. Di belakang hotel Polonia dekat Immanuel. Iya, di Immanuel ya. Okay. Dia datang ke situ dan bercakap ya, ayo marilah kita sekarang hilangkan yang lalu semua segala macam. Itu apa? Nah, ini juga menurut aku tindakan yang tidak cerdas ya. Artinya kalau sekarang wartawan menjadi persoalan ya terhadap dia nggak boleh ambil parsial atau kelompok-kelompok tertentu. Ini akan tersinggung yang lain, merasa yang lain nggak dihargain. Warung-warung itu digapat pula tuh pedagang kaki lima yang terlarang zonanya, di zona terlarang. Di situ dia datang. Datang ke institusi yang memang berwenang bicara apa itu PWI misalnya. Aku juga nggak ngerti lah itu. Ada PWI itu banyak. Gini aja panggil aja ke Pemko. Undang-undang resmi aja, undang resmi. Alasannya banyak kan. Alasannya banyak, bisa buka puasa bersama. Jadi bungkus dengan itu. Walaupun nanti bicara sedikit aja. Udah yang lalu kita lupakan ya. Di bulan puasa. Selesai itu pasti. Ada yang aneh. Kemarin habis itu dia bilang wali kota Kominfo yang cerita. Telepon wali kota bicara begini. Terakhir wali kota bilang nggak ada. Aku bilang kok tanya. Ngomong gitu. Ada kok Kominfo menipu. Beritakan itu. Itu yang aku pikir waktu aku simak kalian bicara tadi. Aku berpikir begini. Pertama, Bobby kita harus terima usianya masih sangat muda. Ya, belum 30. Ya. Kemudian kalau dia terlihat mentang-mentang, mungkin ini akibat besar kepala, ya. Dan aku tahu lah. Apa kata orang Batak, Les? Apa kata orang Batak itu? Nabal gaulu, besar kepala. Tapi ya kita harus bisa mengerti. Kita kan pernah dulu kita umur 29. Macam mana mangkaknya kita di usia 29? Bang Kelis tahu dia tuh. Macam mana aku waktu umur 29? Soknya aku. Nah. Cuman kemudian itu tidak ditolerir. Nah si wali kota kita ini Bobby mungkin sudah mangkak, dia dimanfaatkan sama yang menggoreng ini. Pembusnya menggoreng ini. Jadi kalau tadi kata Syed Madi tetap keluar disinggung lagi cerita tentang itu di setiap press release. Nah ini kan permainan pasti. Betul. Diulang-ulang lagi. Jadi kelihatan si Bobby ini mangkak. Memang ada sedikit lah balga roha lah katakan. Ada. Kodang roha. Ada, tetapi dipupuk orang nih. Bisa aja nih ada penggorengan bagaimana membuat ada perseteruan antara wali kota, gubernur ya. Nah, jadi ya kita juga nggak tahu. Ya. Apakah mereka pernah bertemu? Apakah ini sifatnya verbal ngomongannya atau lewat tulisan wartawan? Berita-berita rilis di media massa yang dikeluarkan oleh Kominfo Medan. Itu dia. Nah, udah itu lewat pertemuan ada doorstop, katanya disebut di doorstop itu ketika dia meninjau pasar.
pemanfaatan prokes di pasar sentral. Hmm. Nah, di situ dia ngomongkan lagi tuh, bukan hanya bicara soal pasar, soal itu dia ngomongkan soal gubernur lagi, diambil kesempatan untuk mengapa gubernur. Nah, itu yang kayak enggak. Ya. Oh, tapi ada ya ngomongannya, ada rekamannya ya. Dia punya, Diberitakan kok. ya ada kalimat dia, statement dia ada. Statement Bobby ada. Nah ya ada Jadi quote-nya. kan orang gini, orang itu kan menangkap pembicaraan itu kan juga tidak hanya yang tersurat, tapi ada yang tersirat. Jadi secara implisit orang kan nangkap. Ini maksudnya kemana? Gubernur juga menangkap itu sekarang. Jadi udah akhirnya menjadi, maaf ya, jadi negatif thinking jadinya gitu loh. Segala sesuatu yang diartikan yang jelek-jelek aja jadinya. Jadi kupikir media juga, Syed Mahdilah, kalian lah yang dari media. Pasti kan menerapkan juga ada Sebetulnya berita. gini, Ros. Sebetulnya kasus ini, kasus perseteruan ini, itu di Medan nggak mencuat, cuma mencuat di medsos saja. Di media cuma orang tuanya, orang artinya kelompok Bobby, dalam artian rilis mengeluarkan seperti itu. Wartawan nggak gubris. Tetapi itu mulai dia berkembangnya sejak dimuat oleh Detikcom duluan. Dimuat oleh Detikcom, kemudian TV disiarkanlah oleh TV One. Baru Medan wartawannya, loh kenapa kita nggak muat ini? Kenapa Jakarta udah muat? Nah ini persoalan. Berita bagus jadi orang. Nah, dan Edi Rahmayadi pun marah tuh kepada wartawan Detikcom. Nah, itu salah juga Edi Rahmayadi. Aku udah baik sama klien, tapi klien gini karena aku semua segala macam. Jadi aku bilang sama apa? Bilang sama orang Edi Rahmayadi itu berita adalah berita, bilang. Dah, itu aja. Aku melihatnya kontroversi ini karena banyaknya tukang sate. Aku tak tahu. Kipas aja. Ya, Kalau tak dikipas tak enak sate itu tuh kalau tak dikipas. Mati baranya. Mati baranya. Kalau Mahdi ini kita kan nggak khawatir lah dia sebagai tukang kipas atau tukang sate. Padahal kan kipas itu psikologinya kan ada dua tuh filosofinya. Dia mendinginkan juga untuk membakar kan begitu. Iya. Bang, abang ngomong tukang kipas sebelah aku lupa nih. Menarik ya, ada satu grup ya, aku nggak usah sebut lah, grup WA itu. Itu adminnya jago banget. Kalau dilihat grupnya udah sepi, mulai disiram sedikit bensin. Kasus-kasus nggak begitu besar. Itu rame bang, rame. Diam dia nggak komentar, udah rame. Dia usahanya itu bagaimana membakar darahnya bisa lebih tinggi. Jadi itu kan bagi wartawan juga ada berita. Ya ini bahaya ya. Bang Cali, Bang Cali ini gini nih. Biasanya kalau aku soal mengkritik si menantu Jokowi ini kan rajin kan. Tapi untuk kasus ini, internetnews.com tidak memuat sama sekali. Kenapa? Kami menganggap di redaksi itu cemen. Kasihan dua-duanya. Kami tidak menulis. Kami tidak memuat tulis. Ya, betul. Hebat kau. Karena aku lihat sekarang, tapi gini nggak usah. Kulihat sekarang semua ambil momen ini, termasuk Bang Halis. Bang Halis nggak ambil di Trijaya, dia cara itu. Jadi kita juga termasuk salah satu dengan membicarakan itu. Jadi sekarang kan orang berbicara terhadap sesuatu yang lagi berkembang. Iya. Tapi cara yang diambil Syed Mahdi itulah yang harus ditiru oleh Detikcom dan juga TV1. Ya, ini kan kita kayak menggoreng. Ya terus terang aja kita pun dianggap orang menggoreng ini sekarang. Iya. Makanya tadi kan makanya di ujung ini nanti kita serentak itu membuat statement bagaimana sebenarnya yang baik. Itu dia. Nanti di akhirnya. Ini pun udah ada statement-statement di dalam percakapan kita, sudah ada pernyataan-pernyataan kita sebenarnya kan, supaya tidak terlalu besar api itu. Boleh kipas bang, tapi jangan sempat nyambar ke kiri kanan nanti terbakar semua. Dan aku rasa ini juga bukan pertama kali. Ya Bang Halis bisa melihat ya. Adanya friksi antara penguasa satu, penguasa dua, ya dalam muspida itu bisa terjadi ada friksi. Barangkali abang lihat kira-kira 2-3 tahun lalu. Sebenarnya ada perseteruan antara gubernur dengan Kapolda saat itu. Tapi nggak ada yang tahu itu. Dan tidak diberitakan. Dan satu isu yang menarik juga, kan gini, perseteruan atau pertengkaran itu terjadi kalau dua-dua bicara. Cuma kalau satu aja bicara, itu reda itu. Aku bukan kasih contoh aja ya, satu ilustrasi aja. Itu di DKI kurang apa itu? Dihajar si Anies habis-habisan. Tapi aku jarang tuh lihat dia itu nanggapin. Sehingga orang lama-lama capek juga. Jadi kalau saya ditanggapin, panjang itu ceritanya.
Jadi lebih bagus diam gitu loh. Itu kalau nggak ada yang cari makan di antara itu. Sekarang di Medan kan Matipan sama Panglima Talan banyak. Gitu ya. Ya, Jakarta nggak ada Matipan. terus aku rasa begini, perseteruan ini yang bisa mengambil keuntungannya mungkin Jaya nih. Gitu ya. Karena dua-dua sudah pernah ditawarkannya untuk menyelesaikan masalah konsep dia tentang banjir. Oh enggak bang. Aku tidak pernah menawarkan ke pribadi. Aku lemparkan kepada umum. Kalau mau menangani banjir Medan, 350 miliar 2 tahun selesai. Aku nggak tawarkan. Kalau mau. Ya. 30 atau 300 miliar. 350 miliar. Jadi kayak kata Atmadi tadi ada 4 hal di Medan itu yang hari ini termasuklah salah satu banjir kan. Yang itu yang harus dituntaskan. Nah jangan lagi masuk yang kelima, yang keempat aja udah ribet. Sampah belum masuk. Sampah belum masuk. Oh, sampah yang kan kemarin itu kan sudah diributkan oleh orang tuh. Jadi aku tertarik dengan apa yang Jaya bilang tuh. Media pasti akan memberikan bahasa yang kurang baik terhadap Bobby kan. Iya, gitu, kan? iya udah kita bicarakan tuh. Terasa ya. Dia kemarin pergi ke sidak tentang sampah di Sidirejo ya. Di mana itu ya? Sidirejo. Kolonia. Kolonia. Dia menjanjikan dalam 2 hari selesai. Apa sampai ribut masyarakat kan sekarang? Jangan ngomong aja lah wali kota gitu nih kan. Sama aja sama bapaknya. Kan sampai begitu bahasa. Oh gitu ya. Iya. Erlis, yang paling payahnya sekarang kan semua sampah tanggung jawab kecamatan. Wali Ya. kota nggak tanggung jawab lagi. Nah, Ya. sekarang di kecamatan tuh ujungnya kemana sampah tuh? Pasti ke TPA kan? TPA-nya nggak ada. Itu kan bahaya. Makanya Jaya kemarin aku nonton ya. Jokowi itu malah menganjurkan sekarang kan malah Jawa Timur atau Surabaya itu kan mengajukan satu teknologi pengolahan sampah untuk energi listrik. Udah Ya, lama itu. Udah lama aku tahu. Aku juga pernah nawarkan itu kok dulu. Pernah aku beberapa tahun yang lalu pernah nawarkan tentang WIS itu, tentang sampah bisa digunakan untuk energi. Nah, tahun 2012 aku sudah nengok sendiri bagaimana konstruksinya, bagaimana kondisinya, bagaimana penanganan sampah di Guangzhou. Itu semua masuk ke dalam. Sampah itu di luar negeri cuma 2, dibakar dan tidak bisa, yang bisa dibakar nggak bisa dibakar aja energi. Itu sudah ada, ke Medan udah pernah ditawarkan. Nah sekarang kan yang dianggarkan untuk daur ulang sampah. Kita sampah ini bisa dijadikan untuk BPJS, kata di Jawa ada seperti itu. Bisa ada bank sampah. Itu hanya berapa persen dari sampah yang ada. Dan ya, tapi yang kau akan gini, di Jakarta aku berteman sama kawan-kawanku juga, anak-anak teknik maksud aku. Mereka kan banyak di PLN segala macam. Mereka lagi sibuk itu mengurus, nggak usah sebut nama lah, ngurus tentang mengenai pengendalian sampah ini. Tapi aku nggak lihat, malah Surabaya sekarang yang muncul beritanya. Malah Jokowi bilang apa? Nggak usah jauh-jauh. Nyontohnya ke Surabaya aja. Itu Palembang kalau nggak salah ada itu. Ya artinya apa? Artinya kita tuh banyak omong doang, tapi nggak jalan-jalan apa hambatannya aku nggak tahu. Buktinya orang berbuat sesuatu, expose, jadi nama baik kan? Jadi ini masih bicara itu. Medan mengambil kebijakan sekarang semua sampah yang tanggung jawab kecamatan. Jadi kalau gitu setiap kecamatan, setiap rumah bisa bakar sampah masing-masing lah. Nah itu dilarang oleh apa? Iya makanya banyak asap nanti. Oleh Kota Medan. Kantor camat lah. Pada Jakarta Utara. Kantor camat harus sediakan tempat pembakaran sampah. Iya. Ya itulah dia permasalahannya. Jadi siapa ini yang memberi masukan kepada dia ini? Serahkan kecamatan, buang badan. Pemerintah kota nggak usah tanggung jawab. Kecamatan. Nah kecamatan mau bilang apa? Ditumpuknya sampai di mana-mana. Ramai orang nanti. Pengangkutan nggak ada. Kalau kau tanya siapa yang membisikkan dia, aku pernah tanya secara off the record, kita yang Tadi. Siapa ini orang yang dekat sama wali kota nih sekarang? Wartawan mana? Media mana? Nah, bukan untuk apa-ngapain. Kita perlu tahu juga jalan pemikiran dia dan jalan pemikiran medianya. Cuma ada juga, itu bukan kebijakan daripada kantornya, kebijakan pribadi dia. Karena ada keuntungan-keuntungan pribadi, person to person. Masa kita jadi heboh karena person to person? Hanya wartawan yang cari uang, ya, tidak hanya besar kali dia nyari, tapi dia udah bikin heboh, mundur dulu. Macam si Bobby ini ya, aku kepengen tanya. Aku belum pernah ketemu sama dia face to face gitu. Apakah ada di antara kita yang pernah ketemu Bobby face to face? Ya, melihat
Lintas aku adalah waktu dia datang ke Simpastri, aku ada di situ. Lihat, ya. Makanya aku mau tanya. Aku mau tanya tuh. Aku mau tanya. Atau nyalamin dia kawin aja ya. Nah, iya. Aku mau tanya, ada nggak gaya lantamnya? Nah, ini kalau gaya lantam kan tadi undang aku tadi dilibatkan. Nah, itu kan lantam. Nah, atau mengatakan apakah dirupaya gubernur tuh itu lantam. Kalau body language-nya dia biasa bagus. Aku suka lihatnya. Body language-nya dia gesturnya bagus ya. gesturnya bagus. Begitu ya. Tinggi besar ya. Apa kurang diplomatis kali Bang Alis? Mungkin itu. Ya, dia kan bukan orang birokrat ya. Mungkin itu. Belum pernah di birokrasi. Kemudian tadi yang Ari bilang tadi umur masih relatif sangat muda kan begitu ya. Yalah. Kemudian dalam posisi dia belum pernah orangnya susah. Nggak pernah dia susah. Itu dia. Itu yang benar Bang. Ya, Jadi dia ini termasuk begitu dia lahir, bapaknya udah sukses gitu kan? Ya, ditambah pula dalam kehidupannya dapatnya dari yang nomor satu kan. Iya. Jadi sehingga sesuatunya itu gerakannya itu tetap jadi sorotan orang. Lebih-lebih kalau sorotan itu datangnya dari pihak yang tidak menyukai lah kan begitu ya. Iya. Tapi kalau Kalau menurut Ahmadi Muraksa, dia itu udah dalam badannya itu udah selebritis, dia merasa selebritis. Apapun yang dibuat dia oke aja, banyak aja orang buat berita. Apapun yang dibuatnya dari berita. Jadi ini yang buat dia buat dia Salgo. Enggak merasa selebritis lah dia. Ini kan dia merasa selebritis karena dia merasa selebritis, maka dia gitu kan si Edi Ramayadi kan. Padahal itu atasannya, bapaknya itu seharusnya. Iya. Karena dia merasa itu, maka kata orang Medan itu udah mentang-mentang dia. Padahal anak Medan itu tak mentang-mentang. Kita dilantang batang pisang di panje kata satu di panje sigai lamangange makan jo tapai mulai paku rancak jo patai kurang belaki jawab pacarai maaf ku makan jo lawa parit kanyang matu mangan tua apa sopo oce urang gapu asugi sagadang kampung baru iyo wala horas kota Medan.